Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ba'd. Fanuwasil al-qa'idatu ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Kaidah keempat berkaitan dengan kebid'ahan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kullu fi'lin iqtarana bihi aslu at-tashri' bi ilhaqi hukmin syar'iyyin lah kal istihbabi awil wujubi yakunu bid'atan. Kata beliau, seluruh perbuatan, kaidah yang keempat, seluruh perbuatan yang digandengkan dengan hukum syar'i seperti mustahab dan wajib, yang dimana syariat tidak menggandengkannya, maka perbuatan itu menjadi kebid'ahan. Maka perbuatan itu menjadi kebid'ahan. Oleh karena itu kita tanya contohnya, kaidah ini kita terapkan kepada acara maulid. Kita tanya, apakah acara maulid ini atau apa hukum acara maulid di sisi kalian wahai yang merayakan? Kalau mereka mengatakan wajib, maka bagi yang meninggalkannya akan berdosa, kan gitu. Kalau mereka mengatakan mustahab, sunnah, kata mereka, maka mengerjakannya adalah ibadah. Nah, hukum atau perbuatan yang tidak digandengkan oleh syariat atau tidak dikatakan syariat di antara perbuatan yang wajib atau mustahab, kemudian ada orang mengatakan perbuatan itu wajib atau mustahab, maka perbuatan itu adalah kebid'ahan. Nah, maka otomatis mereka akan mengatakan bahwa maulid bukan bagian dari ibadah, kan gitu, karena ibadah berputar pada wajib dan mustahab. Nah, berputar pada wajib dan mustahab apabila ditinjau dari sisi mengerjakannya. Apabila ditinjau dari sisi meninggalkannya, ada ibadah yang dikatakan ibadah tarkiyah. Ibadah tarkiyah yakni meninggalkan ibadah atau meninggalkan segala sesuatu yang dilarang, baik itu muharram atau makruh. Nah, kecuali mereka mengatakan maulid adalah mubah. Nah, maka kita katakan mubah, tapi kenapa di dalamnya perbuatan ibadah? Sekiranya maulid itu mubah, kenapa kalian melakukan ibadah di dalamnya? Nah, kemudian al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima. Sebenarnya kaidah ini beberapa bentuk atau beberapa kaidah saling saling mirip, kan gitu, mutadakhil. Taib, kullu fi'lin aw tarkin qusida bihi al-qurbah mimma laysa lahu aslun fi at-tashri' bid'atun. Kata beliau, segala sesuatu dari perbuatan atau bentuk meninggalkan, segala sesuatu dari perbuatan atau bentuk meninggalkan ditujukan dalam rangka ibadah, dan itu tidak memiliki dalil dari syariat,
maka menjadi kebid'ahan. Maka menjadi kebid'ahan. Misaluhu, contohnya kata beliau di sini, misalu ma fa'ila la yuqsad bil qurba wa yakunu afwan, halqur ra's fi ghairi an-nusuk, memangkas rambut bukan dalam keadaan umrah atau haji, nusuk yakni tahallul. Apabila seseorang yang memangkas rambutnya dengan tujuan ibadah, maka bid'ah. Wadah? Apabila seseorang memangkas rambutnya dengan tujuan ibadah, maka bid'ah apabila dalam keadaan bukan sedang nusuk. Nah, makanya orang-orang biksu memangkas rambut mereka gundul, dan ini dalam bentuk ta'abbud. Nah, walaupun susah membayangkan cuman orang beribadah, maksudnya dia niat dia mendekatkan diri Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memangkas rambut. Nah, ini ada di sebagian orang-orang sufi kayak gitu, mereka memangkas rambut di sisi apa? Di sisi guru-guru mereka. Tapi kalau di sini memang jarang kita. Di antara bentuk contohnya adalah meninggalkan memakan daging dalam bentuk ibadah. Meninggalkan makan daging dan dia meyakini apa? Itu ibadah. Vegetarian kan gitu. Nah, kalau dia meyakini halalnya daging, maka bid'ah bersamaan dengan keyakinannya dia meninggalkan apa? Daging. Tapi kalau dia meyakini keharaman daging yang Allah halalkan, maka hukumnya dia kafir, keluar dari Islam karena mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Al-Qaidah As-Sadisah, kaidah yang ke-6. Kullu ibadatin waradat fi syar'i ala sifatin muqayyadah, fataghyiru hadhihi as-sifah bid'atun. Seluruh ibadah yang datang dari syariat, seluruh ibadah yang datang dari syariat dengan sifat tertentu, maka mengubah sifat ini adalah bid'ah. Semua ibadah yang datang dari syariat dalam bentuk sifat tertentu, maka mengubah sifat yang datang dari syariat kan gitu, maka bid'atun, maka menjadi bid'ah apabila dilakukan. Nah, ini kembali kepada rukun al-ittiba' atau syarat al-ittiba'. Apa tadi? Kemarin ada 7 kita sebutkan. Yang pertama as-sabab, na'am, sebab. Nah, contohnya pada sebab ini apa? Sebab ini berkaitan dengan al-makan wa zaman, waktu dan tempat. Contohnya orang-orang yang menghidupkan malam 27 Rajab dengan salat tahajud, maka ini apa? Bid'ah. Kenapa? Karena mereka mengkhususkan waktu 27 Rajab dan meyakini itu malam Lailatul Mi'raj. Nah, apabila mereka merayakannya dalam bentuk salat tahajud berjamaah, maka bid'ah.
Kenapa? Karena mereka mengkhususkan waktu yang dimana syariat tidak mengkhususkan waktu tersebut. Nah, kemudian yang kedua, al-jins, na'am, jenisnya. Maka contohnya apa? Al-udhiyah, kan gitu. Ya, ini dengan menyembelih. Nah, kalau menyembelih tidak dengan binatang ternak maka ditolak dan termasuk bid'ah. Seperti berkorban atau berudhiyah dengan ayam. Nah, yang ketiga apa? Nah, kadar atau jumlahnya, kan gitu. Misalnya tasbih, tahmid. Nah, ada ketentuannya dalam syariat. Begitu juga salat, rakaat salat, ini kan ada kadarnya gitu. Nah, kemudian keempat, kaifiyah. Nah, prosesnya, kan gitu. Bagaimananya cara melakukan ibadah itu, gerakan-gerakannya. Contohnya pada salat, letak tangan di mana, gerak. Nah, ibadah-ibadah yang lain juga. Begitu juga wudu, kaifiyahnya, kan gitu. Kalau mengusap tangan itu sampai siku, mirfaq. Nah, kemudian apa? Nah, az-zaman, waktu, kan gitu. Ibadah yang berkaitan dengan waktu. Kemudian al-makan atau tempat. Nah, taib. Al-qaidatu as-sabi'ah, kaidah yang ketujuh. Ini agak panjang. Walaupun hukum asal kaidah itu singkat, kan gitu, tapi sebagian ulama membuat kaidah panjang seolah-olah ta'liq atau syarah. Makanya Al-Imam Ibn Rajab di kitab beliau Qawaid al-Fiqhiyah itu dikritik sebagian ulama karena banyaknya apa? Beliau membuat tahriz supaya keluar dari sesuatu yang diinginkannya gitu. Makanya semakin panjang dia. Qala kullu ibadatin mutlaqatin tathbutu fi syar'i bidalilin 'am fa inna taqyid itlaq hadhihi al-ibadah bi zamanin aw makan muayyan aw sifatin aw sababin wa nahwi dhalik bihaythu yuhimu hadha at-taqyid annahu maqsudun syar'an min ghairi an yadulla ad-dalil al-'am 'ala hadha at-taqyid fa huwa bid'atun. Ini kaidah sebenarnya menjelaskan kaidah yang sebelumnya gitu. Kata beliau, seluruh ibadah yang mutlak, apa ibadah mutlak itu tidak terikat dengan waktu dan tempat dan sebab tertentu. Lepas, misalnya zikir, wadhkurullaha dzikran katsiran, kan gitu. Apakah ada Allah sebutkan kapan saja? Misalnya ada bukratan wa asila, misalnya pagi dan petang. Nah, tapi zikir-zikir secara umum, kan gitu, nggak ada disebutkan gitu. Walaupun ada sebagian keadaan yang memang terikat dengan apa? Dengan zikir yang diajarkan Nabi. Contohnya habis salat, setelah selesai salat maka ada zikir yang diajarkan oleh Nabi. Akan tapi hukum asal ibadah, zikir, doa itu tidak berkaitan dengan waktu dan tempat. Nah, ini kan ibadah yang dikatakan mutlaqah. Fa inna taqyid itlaq hadhil ibadah, maka mengikat ibadah yang sifatnya mutlak dengan waktu dan tempat tertentu atau sifat tertentu atau sebab tertentu, jadi mengikat ibadah yang umum dengan waktu tertentu, tempat tertentu, sifat tertentu dan sebab tertentu yang dimana syariat tidak menetapkan, kan gitu. Dan difahami bahwa ikatannya tadi, ikatan dengan tempat tertentu, sifat tertentu atau sebab tertentu, itu adalah ibadah yang tidak ada dalil yang menunjukkannya, maka itu kebid'ahan. Contohnya apa? Contohnya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab untuk bersalawat kepada nabinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan
para malaikatnya itu bersalawat kepada nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkaitan dengan waktu dan tempat tertentu. Tidak berkaitan dengan waktu dan tempat tertentu gitu. Walaupun sebagian mengatakan di hari Jumat dianjurkan untuk bersolawat secara umum kan gitu, tapi waktunya kapan itu tidak ditentukan, entah pagi, entah siang, entah zuhur, bebas gitu. Nah, maka barang siapa yang mengkhususkan waktu dan tempat di kuburan misalnya, maka ini menjadi bid'ah. Ini menjadi bid'ah. Nah, kemudian kaidah yang ke-8, al-qaidah ats-tsaminah. Al-ghulu fi al-ibadah biziyadati fiha 'ala al-qadri al-mashru' wat-tashaddud wat-tanattu' fil ityani biha bid'atun. Berlebihan dalam sebuah ibadah, berlebihan dalam sebuah ibadah dengan menambah kadar yang disyariatkan dan bersikap ekstrim dalam ibadah tersebut, dalam mengerjakannya, itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Dan ini masuk ke dalam man ta'abbadallah bil masyaqqah. Siapa yang beribadah dengan mencari masyaqqah, kesusahan, maka bid'ah. Contohnya disebutkan dalam hadis, inna ajraki ala qadri masyaqqatik. Kata Nabi kepada Aisyah, sesungguhnya kadar pahala ibadahmu sesuai dengan susahnya mengerjakan ibadah. Wadah? Sesungguhnya kita mendapatkan pahala dari sebuah ibadah dilihat dari susahnya mengerjakan ibadah tersebut. Perlu diperhatikan, yang dimaksud dengan kesusahan dalam ibadah bukan dicari-cari. Yang dimaksud kesusahan dalam ibadah bukan dicari-cari. Kenapa? Karena tujuan syariat bukan menyusahkan hamba. Allah enggak mau menyusahkan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usr, kan gitu. Naam. Wallahu yuridu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ada banyak ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa masyaqqah laisa maqsuda bidzatiha. Bahwa kesusahan dalam ibadah itu tidak Allah perintahkan. Bahkan Allah mengangkat kesusahan dalam ibadah supaya seorang hamba senantiasa berada tetap di atas ibadah itu. Contohnya apabila ada orang, contohnya musim hujan, dingin, oh supaya banyak pahalaku, wuduklah aku pakai RS. Nah, fahadha minal bid'ah. Maka ini diantara bentuk kebid'ahan dalam agama. Bahkan dibolehkan kita menghangatkan air, taskhinul ma'. Nah, begitu juga orang yang junub, memanaskan air, menghangatkan air dalam rangka apa? Mengangkat masyaqqah, kan gitu. Kenapa? Karena dia sedang menyusahkan dirinya. Bisa jadi dengan dia berwudu dengan air dingin pada waktu musim dingin, ini buat dia sakit. Jangankan mau bisa eksis beribadah, malah karena sakit malah dia akan meninggalkan ibadah itu. Makanya kata Nabi SAW, iyyakum wal ghulu, iyyakum wat tanattu', wa la yushaddu fid din illa ghalabah. Maka enggak ada orang yang memaksakan dirinya, mempersulit dirinya dalam ibadah, kecuali dia akan mengalahkannya. Artinya dia akan kalah. Enggak akan bisa dia terus beribadah kepada Allah. Taib. Al-qaidah at-tasi'ah.
Al-Qaidah At-Tasi'ah. Kaidah yang ke-9. Ma lam yathbut husnuhu bidalilin syar'iyyin fa fi'luhu bid'atun. Segala sesuatu yang tidak valid kebaikannya pada sebuah perbuatan dengan dalil syar'i, segala sesuatu yang tidak valid, yang tidak sabit, tidak benar, tidak datang kebaikannya di dalam datang dari dalil, maka perbuatan tersebut adalah bid'ah. Maka perbuatan tersebut adalah bid'ah. Segala sesuatu yang tidak valid kebaikannya dari dalil syar'i, maka melakukannya adalah kebid'ahan. Kemudian beliau memasukkan hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna al-islam sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dah kutiba lahu mithla ajri man amila biha wa la yanqus min ujurihim syai'. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan, man sanna fil islami. Sanna maksudnya apa? Menunjukkan, menghidupkan, menjalani sebuah sunnah, kan gitu, sunnatan hasanatan, sebuah sunnah yang baik di dalam Islam. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik di dalam Islam, fa'umila biha ba'dahu, kemudian dia menjadi sebab orang lain mengerjakannya. Jadi ini menunjukkan apa? Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang telah ditinggalkan orang, kemudian orang-orang mengikuti kita karena menghidupkan sunnah Nabi, kan gitu, maka akan dituliskan untuknya apa? Pahala orang-orang yang mengikuti dia. Wadih. Contohnya bersiwak, masalan bersiwak ketika sebelum sholat sunnah. Maka apabila kita menghidupkan perbuatan ini dan orang-orang mengikuti kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Ini contohnya, kan gitu. Karena orang-orang sudah meninggalkan apa? Bersiwak sebelum sholat, atau mayoritas orang-orang di lingkungan kita sudah meninggalkan itu gitu. Maka kita ingin menghidupkannya, masalan. Nah, begitu juga sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan contoh sunnah sayyi'ah, naam, yakni perbuatan buruk, fa'umila biha ba'dahu, kemudian orang-orang mengikutinya, kutiba alaihi wizru man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang melakukan perbuatan itu, wala yanqusu min auzarihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun. Ini bahayanya apa? Memberikan contoh yang buruk. Nah, maka ini bukan dalil akan adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Yang dimaksud di sini adalah sunnah, maksudnya contoh amalan yang datang dari syariat, kan itu. Ini umum, apa saja gitu. Nah, artinya kita menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan, maka kita mendapatkan pahalanya. Apabila kita menjadi sebab orang lain melakukan keburukan, maka kita mendapatkan dosanya. Na'udzubillah. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-istihsan? Ada dalam istilah usul fikih dalil al-istihsan, sesuatu yang dianggap baik, kan gitu kan. Ini diantara dalil al-mukhtalaf fiha, kata para ulama. Dalil yang disepakati untuk dijadikan rujukan itu di kalangan usul fikih itu ada 4, al-kitab, sunnah, wal ijma', kan itu. Ada 3. Al-kitab 4, al-kitab, sunnah, wal ijma' wal qiyas. Ini disepakati. Ini disepakati. Kemudian para ulama khilaf apakah al-istihsan itu hujjah di dalam beristidlal atau bukan. Baik, yang pertama kita definisikan dulu al-istihsan. Al-istihsan al-udulu bi hukmil mas'alah an nadhairiha lidalilin khasin min kitabin aw sunnatin. Al-istihsan adalah keluarnya hukum masalah, mengeluarkan hukum masalah
mengeluarkan hukum masalah dari yang semisal dengannya, dari yang semisal dengannya, dengan dalil khusus, dengan dalil khusus dari Al-Quran dan Sunnah, mengeluarkan hukum masalah dari yang semisal dengannya dengan dalil khusus dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang dikatakan al-istihsan. Ini yang dikatakan al-istihsan. Kemudian ada dua ta'rif lagi, definisi lagi, maka nanti atau kapan-kapan kita bahas di permasalahan usul fikih. Kemudian apa contohnya? Apa contohnya? Contohnya Nabi SAW melarang membeli buah yang ada di pohon, kan gitu? Nabi SAW melarang apa? Membeli buah yang ada di pohon. Kenapa? Karena terdapat gharar di jual beli ini. Kenapa? Nanti soalnya kita nggak tahu-taunya besok gugur semua apa itu buah itu, kan gitu? Nggak ada yang memastikan gitu. Bisa aja yang tinggal cuma 2 biji, dimakan lalat, diterbangkan angin, karena barangnya itu belum sampai kepada kita. Kalau kita jual sekarang, misalnya ini rambutan 1 hektar, ku jual samamu 10 juta misalnya. Nanti kalau udah siap panen baru ambil. Yang kayak gini apa? Dilarang. Kenapa? Fihi gharar. Karena kita nggak tahu berapa jumlah buah yang ada di apa namanya, di ladang ini, kan gitu. Berapa? Kita nggak tahu, taunya dimakan monyet, taunya. Nah, fi gharar. Kemudian Nabi SAW membolehkan jual al-araya, jual beli al-araya. Apa itu al-araya? Bai'ut tamar an-nashif bit-tamar bir-rutab. Bai'ut tamar an-nashif bir-rutab. Jual beli apa? Tamar yang masih kering dengan rutab yang ada di pohonnya. Ini dibolehkan. Nah, tapi khusus pada ini. Inilah yang dikatakan istihsan. Keluarnya hukum masalah ini dari keumumannya gitu. An-nadhairiha. Kan gitu kan? Hukum asal bahwa jual beli yang ada di pohon apa? Enggak boleh karena ada gharar. Tapi Nabi SAW mengkhususkan tamar. Mengkhususkan apa? Tamar. Jadi kita beli misalnya 1 ranting rutab kurma yang masih basah di pohonnya, kita beli dengan apa? Dengan kurma yang sudah kering gitu. Nah, maka ini dibolehkan karena kata para ulama ada masyaqqah di dalamnya, dan ini yang dikatakan al-istihsan. Ini yang dikatakan al-istihsan. Nah, bagaimana kita mengkhususkan tamar ini? Dengan dalil syar'i. Dengan dalil syar'i. Adapun mengkhususkan dengan akal kita sendiri, ini yang sampai ke derajat bid'ah, dan para ulama bertingkat-tingkat dalam masalah ini. Nah, dan masalah istihsan ini para ulama 4 mazhab itu bertingkat-tingkat. Yang paling banyak menggunakan dalil istihsan adalah mazhab Al-Hanafiyah dan pengikutnya, kemudian Ahmad, kemudian Malik dan Asy-Syafi'i. Syafi'i paling sempit dalam menggunakan al-istihsan. Dan istihsan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama istihsan sahih. Istihsan sahih. Apa patokannya? Apabila dibangun di atas Alkitab wa Sunnah. Apabila dibangun di atas Alkitab wa Sunnah. Kemudian yang kedua, istihsan mamnu' muharram. Istihsan yang sifatnya tidak diperbolehkan dan muharram apabila dibangun di atas hawa nafsu. Naam.
Kemudian kaidah yang ke-10, kaidah yang ke-10, ini kaidah bagus juga. An-niyatul hasanah la tukhrijul amala al-muhdatsa an kaunihi bid'atan wa in ishtamala ala ba'dil mahasin lianna ma buniya ala batilin fahuwa batil. Kata beliau, niat yang baik tidak mengeluarkan perbuatan yang diada-adakan di dalam agama dari hukum bid'ah. Niat yang baik tidak mengeluarkan perbuatan yang diada-adakan dalam agama dari hukum bid'ah. Niat yang baik tidak mengeluarkan perbuatan yang diada-adakan dalam agama dari hukum bid'ah. Walaupun amalan tersebut mencakup sebagian kebaikan. Walaupun amalan tersebut mencakup sebagian kebaikan. Lianna ma buniya ala batilin fahuwa batil. Karena sesuatu yang dibangun di atas kebatilan adalah kebatilan. Karena sesuatu yang dibangun di atas kebatilan adalah kebatilan. Di antara contoh yang paling dekat pada kaidah ini adalah kisah Abu Musa al-Asy'ari dengan Abdullah bin Mas'ud, di mana Abu Musa al-Asy'ari melihat orang-orang yang membuat halaqah-halaqah sebelum mengerjakan salat. Naam, kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, inni ra'aitu fil masjid anifan amran fa ankartuhu wa lam ara walhamdulillah illa khaira. Sesungguhnya aku melihat sesuatu yang dilakukan manusia yang aku ingkari di dalam hatiku, akan tetapi aku memandang perbuatan yang mereka lakukan bukan sesuatu yang mungkar gitu. Tidaklah aku lihat kecuali kebaikan. Nah, faqala famahu, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa yang kau lihat di dalam masjid? Kemudian dia mengatakan, aku melihat ada sebuah kaum yang membuat halaqah dan mereka berkumpul, dan salah seorang di antara mereka memimpin alhamdulillah, kemudian yang lain mengikuti alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, ila akhir. Berzikir dengan cara berjamaah. Berzikir dengan cara apa? Berjamaah. Naam. Setelah mereka melihatnya, kan gitu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pun mendatangi mereka dan mengatakan, apa yang faqala ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Yani kok bisa kalian buat kayak gini, kan gitu. Apa? Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, baju Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum lapuk, kan gitu. Gelas-gelas Nabi belum pecah. Kok udah buat bid'ah kalian, gitu. Kemudian apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, hassan na'uddu bihi takbir wa tahlilu tasbih. Naam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, hitunglah dosa-dosa kalian, jangan kalian membuat bid'ah, gitu. Naam. Kemudian kata mereka, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Ya Aba Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan dari perbuatan ini kecuali kebaikan. Nah, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khair lam yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tapi dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak akan mendapatkan kebaikan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa niat yang ikhlas saja tidak cukup kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, kan gitu. Nah, karena niat orang-orang rata-rata yang membuat bid'ah itu kebaikan, kan. Hatta orang-orang khawarij, niat mereka bisa jadi baik. Nah, hatta orang-orang khawarij, hatta orang kafir pun mungkin bisa jadi niatnya baik, gitu. Kalau niat, tapi kan apa patokan kebaikan? Nah, maka harus sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah yang kata Syekhul Islam, bisa jadi ada orang-orang yang merayakan Maulid memiliki kecintaan di dalam hati-hati mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka enggak tahu cara meluapkan kecintaan itu dengan mengikuti sunnahnya. Bisa jadi mereka diberikan pahala dengan niat yang ada di dalam hati mereka, bisa jadi. Akan datang pembahasan ini nanti insyaallah secara khusus, dan ini mereka jadikan hujjah untuk membenarkan acara Maulid. Nah, dan ini
dikatakan Syekhul Islam dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Akan datang bahasan insyaallah. Baik, kaidah yang ke-11, al-qaidah al-hadiyah asyarah. Kaidah yang sudah kita kenal insyaallah. La tasihhul ibadah illa bi syartain. Maka tidak sah sebuah ibadah kecuali dengan dua syarat. Tidak sah sebuah ibadah kecuali dengan dua syarat. Al-ikhlasu lillahi wal mutaba'ah li ar-rasul. Keikhlasan kepada Allah dan mengikuti contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, insyaallah ini jelas. Al-qaidah tsaniyata asyar. Kaidah yang ke-12. ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين من الاعتقاد فهو بدعة. Segala sesuatu yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah, segala sesuatu yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah dan tidak diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in, dan tidak diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in dari keyakinan, minal i'tiqadat kata beliau, maka kebid'ahan, maka itu adalah kebid'ahan. Insyaallah wadih, jelas. Jadi apa-apa yang bukan sebuah akidah di zaman Nabi dan zaman sahabat dan zaman tabi'in, maka bukan akidah di zaman kita. Nah, al-qaidah ats-tsalitsata asyar, kaidah yang ke-13. Kullu ibadatin taraka fi'laha as-salaf. Segala ibadah, semua ibadah yang ditinggalkan salaf ma'a qiyamil muqtada wa intifa'il mani' fahiya bid'ah. Bersamaan dengan pendorong yang ada dan penghalang yang terangkat, bersamaan dengan adanya pendorong untuk melakukan ibadah dan terangkatnya penghalang dari melakukan ibadah, maka bid'ah. Maka bid'ah. Ini juga udah kita bahas kemarin. Kalau yang kemarin itu Nabi, kalau ini sahabat dan tabi'in. Kemudian kaidah yang ke-14, yajibu fahmud dalil ala fahmi salaf. Wajibnya memahami dalil dengan pemahaman salaf. Nah, ini kaidah simple, padat, ringkas kan gitu. Wajibnya memahami dalil dengan pemahaman para salaf. Insyaallah jelas kaidah ini. Baik. Kemudian al-farqu bainal bid'ah wal maslahah al-mursalah. Perbedaan bid'ah dan maslahat mursalat. Nah, ini juga sering orang kecampur aduk antara maslahat dan mursalat dan bid'ah. Kadang-kadang bid'ah dikatakannya maslahat mursalat, kadang-kadang maslahat mursalat dikatakannya bid'ah. Maka pentingnya memahami dua perkara ini. Kemudian yang pertama, definisi maslahat dan mursalat. Kan itu apa itu maslahat mursalah? Maslahah mursalah. Sebelum memahami secara terkib, secara susunan, pentingnya kita fahami satu-satu dulu, dipretelin dari kalimatnya kan. Kalimat maslahah diambil dari kata as-salah kan gitu, kebaikan. Nah, adapun al-mursalah, mursal artinya yang dilepaskan, kebaikan yang dilepaskan. Apa maksudnya? Maksudnya di sini al-manfi'ah al-mula'imah limaqasid asy-syar' al-islami allati lam yakun dalilun syar'iyyun ala i'tibariha aw ilgha'iha. Kata beliau, manfaat yang mencocoki tujuan syariat, manfaat
yang sesuai dengan tujuan syariat, maqasid syariah, manfaat yang sesuai dengan tujuan syariat, yang tidak ada dalil khusus menyebutkan bolehnya atau tidak bolehnya, yang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan bolehnya perbuatan itu atau menetapkan perbuatan itu, atau apa? Mengatakan tidak boleh. Dulu waktu dosen kita bertanya tentang definisi ini kan gitu, ditanya sama orang Yaman, "Arif al-maslahah mursalah," kata Dr. Abdurrahman Ghazi hafizahullah. Kemudian orang Yaman bilang, karena panjang takrifnya, dia bilang yakni maslahah ma fi syara' wa fi syara', yani la kadza wa la kadza, yang maksudnya la ilgha wa la itsbat, artinya enggak ditetapkan dan juga tidak dilarang gitu. Nah, cuma dengan bahasa yang lucu bagi kita kan gitu, la kadza wa la kadza, artinya enggak gini dan enggak begitu. Apa maksudnya enggak begini enggak begitu? Artinya syariat tidak tidak menyebutkan bolehnya dan tidak juga melarangnya gitu. Akan tetapi sesuai dengan apa? Tujuan syariat. Apa contohnya? Aba Aqil, maslahat mursalat. Kemarin sudah kita sebutkan tentang hukum pemerintah. Ya, ini ada yang lebih wadih. Pembuatan KTP dan paspor, pembuatan data diri. Ini di antara maslahat mursalat. Kan gitu. Begitu juga pembuatan apa? Rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas ini maslahat mursalat. Ada enggak maslahat di dalam rambu-rambu lalu lintas? Jelas. Kalau enggak ada rambu-rambu lalu lintas, enggak sampai orang ke tujuan. Apalagi di persimpangan kan gitu. Semua mau maju. Enggak ada yang mau mengalah. Nah, karena kalau merah semua lampu atau hijau semua enggak akan jalan orang. Maka pentingnya ada aturan yang mengatur masuk atau keluarnya orang. Nah, ini kan ada nggak di dalam hadis menunjukkan kalau lampu merah jalan, lampu hijau jalan, lampu merah berhenti? Nggak ada kan gitu. Ada nggak larangannya? Tidak ada. Sesuai nggak dengan tujuan syariat? Tujuan syariat kita kan menjaga jiwa manusia, menjaga harta mereka. Sesuai. Berarti ini diantara maslahat mursalat. Jelas. Begitu juga diantara maslahat mursalat mukabbiratus saut. Ya, ini apa? Mikrofon ketika apa? Ketika azan. Apa tujuan dari azan? Apa tujuan azan? Bang Harun. Apa tujuan azan? Ngajak salat. Nah, supaya sampai suara ke rumah orang kan gitu. Supaya dengar gitu. Nah, dengan adanya mikrofon, orang-orang akan mendengar lebih kuat gitu. Maka ini diantara tujuan syariat. Ada nggak dalil yang melarang ini? Jangan pakai mikrofon? Nggak ada. Ada juga yang memerintahkan. Ada nggak dalil yang memerintahkan pakailah mikrofon? Nggak ada. Berarti sesuai dengan maslahat mursalat. Adzan, fadhal. Aqsamu al-mas'alah al-mursalah, pembagian maslahat mursalat ada 3 bagian. Yang pertama, al-qismul awwal al-maslahah ad-daruriyah. Al-maslahah ad-daruriyah, maslahat primer. Dan maslahat primer ini kembali kepada daruriyatul khams. Kepada daruriyatul khams. 5 perkara yang wajib dijaga, dan dengan itu syariat ini ditegakkan. Dengan tujuan menjaga itu syariat ditegakkan, yaitu menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga agama, menjaga kehormatan, dan menjaga nasab. Menjaga jiwa, atau yang pertama kali menjaga agama kan gitu. Hifdzuddin, menjaga agama.
kemudian menjaga jiwa manusia. Makanya Allah mengharamkan pencurian, mengharamkan pembunuhan, dan menjaga akal manusia itu dijaga kan gitu. Makanya Allah mengharamkan khamr. Begitu juga dengan harta. Makanya Allah mengharamkan kezaliman pada jual beli, pada muamalah. Allah mengharamkan riba, mengharamkan gharar, dan seterusnya. Dan menjaga al-ird, kehormatan. Makanya Allah mengharamkan dan menegakkan hukum pecut bagi orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Na'am, wan nasab. Allah mengharamkan zina. Ini yang dikatakan ad-daruriyatul khams, 5 pondasi yang dijaga oleh syariat. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua dari maslahat mursalat, al-maslahah al-hajiyah, kebutuhan atau maslahat tersier, primer, sekunder, afwan. Maslahat sekunder atau hajiyat, kebutuhan. Kemudian yang ketiga, al-maslahah at-tahsiniyah. Ini yang dikatakan maslahat tersier, sebagai pelengkap dan memperindah agama ini. Contohnya seperti apa? Seperti mengenakan pakaian yang bagus. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai orang-orang beriman, ambillah perhiasan kalian ketika mau ke masjid, kan gitu. Ini di antara tahsiniyat dalam sebuah agama, tatayyub, memakai apa? Memakai wangi-wangian. Maka ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara bentuk pelengkap agama ini. Dan ada banyak contohnya. Ini dikatakan maslahat at-tahsiniyah. Kemudian dawabit patokan bolehnya mengambil maslahat dan mursalah, maslahat mursalah. Udah jelas tadi apa makna mursalah? Apa makna maslahat? Maslahat jelas, ada maslahat kebaikan. Apa ini maksudnya mursalah? Iya, yang dilepaskan, tapi apa maksudnya? Tidak ditetapkan syariat secara khusus anjurannya, tidak juga dilarang syariat. Itulah yang dia dilepaskan gitu. Lepas dari hukum kan gitu. Tidak ditetapkan syariat secara khusus dan tidak juga dilarang, akan tapi sesuai dengan maqasid syariah, sesuai dengan tujuan syariat. Nah, makanya dia luas ini cakupannya gitu. Mencakup banyak faktor. Yang pertama, alla takuna al-maslahatu musadimatan li nassin aw ijma'. Yang pertama, maslahat ini tidak boleh menyelisihi nas atau ijma'. Contohnya, orang-orang yang mengatakan bukankah jual beli khamr memiliki maslahat? Naam, kan gitu. Jual beli khamr, judi, ada nggak maslahatnya? Ada. Nah, tapi kenapa nggak diperbolehkan syariat? Allah yang sebutkan wa manafi', kan gitu, manfaat banyak gitu. Karena menyelisihi nas. Nah, dan begitu juga apa? Mudaratnya lebih banyak dibandingkan maslahatnya. Sekian banyak orang yang main judi, berapalah yang untung? Nah, berapa yang untung? Berapa orang yang untung gitu? Sisanya kan fallas, yakni tumpur, bangkrut. Tapi yang kedua di antara patokan mengambil maslahat atau menjadikan maslahat dan mursalah, an ta'uda ala maqasid syari'ati bil hifdhi was siyanah. Kembali kepada apa? Sesuainya kepada tujuan syariat. Harus sesuai dengan tujuan syariat. Kemudian yang ketiga, alla takuna al-maslahatu fil ahkami tsabitah
maslahat ini tidak boleh pada hukum-hukum yang tetap. Jadi bukan masalah ijtihadiyah. Contohnya merubah apa? Rakaat dalam solat. Oh, karena maslahat sekarang musim panas zuhur kan, udah 2 rakaat kita buat. Lah. Subuh musim hujan dingin biar cepat, udahlah 1 rakaat kita buat. Karena ada maslahat di situ. Enggak boleh, kenapa? Hukum sabit. Tidak ada taghyir, enggak ada tabdil, tidak ada ijtihad dalam masalah apa? Ketentuan kan gitu rakaat. Kadar rakaat itu enggak ada apa? Perubahan. Nah, hukum yang wajib tentunya salat yang wajib. Adapun salat mustahab boleh sesuai dengan kemampuan. Begitu juga misalnya kadar zakat. Oh, karena sekarang mahal pokok gitu kita kurangi. Nah, enggak boleh. Ini menyelisih apa? Hukum sabit. Hukum yang eksis dari zaman ke zaman sampai hari kiamat. Baik, sisanya insyaallah panjang ya ini. Ada 3 kita sebutkan kan? Insyaallah cukup yang 3 ini. Kemudian apa perbedaan antara bid'ah dan maslahat mursalat? Perbedaan yang pertama yang mencolok, kebid'ahan itu la takunu illa fi al-umuri at-ta'abbudiyah. Kebid'ahan itu senantiasa berada pada poros ibadah. Kebid'ahan itu selalu berada pada poros ibadah. Pada perkara ibadah dia sifatnya kan gitu. Kemudian maslahat mursalat mencakup ibadah dan mencakup bukan ibadah. Sementara maslahat mursalat ini mencakup ibadah dan mencakup apa? Perkara yang bukan ibadah. Jadi lebih luas maslahat mursalat. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, kebid'ahan al-bid'atu, kebid'ahan itu adalah tujuan utama bagi pelakunya. Tujuan utama bagi pelakunya. Jadi memang tujuan dia itu mengerjakan bid'ah itu kan gitu. Sementara maslahat mursalah ini apa? Laisa maqsudan bidzatiha. Tujuan kedua gitu. Kita bikin paspor dalam rangka apa? Menjaga data manusia. Karena kalau nggak ada, karena kalau terjaganya pun data manusia tanpa paspor, kita nggak akan buat paspor gitu. Kan gitu. Nah, kita nggak akan buat paspor kalau memudahkan urusan kita sekarang udah bisa. Makanya mungkin bisa aja pakai paspor itu berubah-ubah bentuknya. Ada paspor elektronik, ada yang pakai handphone. Bukan harus bentuk buku gitu. Itu berubah. Bisa jadi hilang gitu pakai sidik jari sekarang, tag, pakai basmah. Kan gitu kan? Karena laisa maqsudan bidzatiha. Paspor itu bukunya pembuatan itu bukan tujuan utama gitu. Tapi dalam rangka menjaga data, dan itu berkembang setiap waktu dan tempat. Nah, sebagian negara kayak gitu udah nggak ada lagi paspor, pakai sistem sidik jari kan gitu, dimasukkan sidik jari udah langsung muncul data. Nah, tapi datanya itu kan tetap ada gitu. Itu yang diinginkan, bukan paspornya itu, bukan fotonya dan seterusnya. Sementara bid'ah memang orang mengerjakan maulid itu, contohnya memang dia mau mengerjakan maulid kan gitu, mengerjakan acaranya ditujukan perbuatannya itu memang yang ia inginkan. Berbeda dengan maslahat mursalat. Kemudian bid'ah sifatnya memperberat manusia. Lihat, bid'ah ini sifatnya selalu memperberat manusia. Bikin susah orang. Nanti meninggal buatlah acara kanduri, udah kena timpa musibah, mengeluarkan uang lagi. Nah, sementara maslahat mursalat meringankan manusia. Subhanallah. Maslahat mursalat meringankan manusia. Daripada azan misalnya sampai putus urat naik ke atas kan itu bagus pakai mikrofon. Itulah contohnya. Jelas, kalau bid'ah menyusahkan manusia karena kan itu ziyadah, tambahan gitu yang enggak ditambah syariat. Nah, sementara maslahat mursalat meringankan manusia. Di antara bentuk maslahat mursalat naik haji dengan kendaraan misalnya. Nah, memudahkan manusia kan gitu. Maka kalau ada orang naik haji
meyakini bahwa jalan kaki itu lebih utama dibandingkan dengan kendaraan, maka ini diantara bentuk ibadah dengan masyaqqah, beribadah dengan mempersulit diri, dan ini kebid'ahan. Ibadah dengan mempersulit diri, makanya nggak boleh beribadah dengan mempersulit diri dengan menyiksa kayak gitu, jalan kaki, padahal dia mampu untuk untuk beli tiket kan gitu. Nah, kemudian di antara perbedaan lagi, yang keempat di sini, bid'ah itu menyelisihi tujuan syariat. Bid'ah menyelisihi tujuan syariat, sementara maslahat mursalat sesuai dengan tujuan syariat. Bid'ah itu menyelisihi tujuan syariat kan gitu, sementara maslahat dan mursalat sesuai dengan tujuan syariat. Ada banyak beliau sebutkan di sini. Kemudian apa hubungannya? Apa hubungan antara maslahat mursalat dan bid'ah? Al-alaqatu bainal bid'ah wal maslahah al-mursalah. Apa hubungan antara bid'ah dan maslahat mursalat? Yang pertama, anna kullan minal bid'ati wal maslahati al-mursalati minal umuril muhdatsah. Kedua perkara ini di antara perkara yang baru. Akan tetapi maslahat mursalat ini bid'ah lughawiyah. Bid'ah lughawiyah, sementara bid'ah adalah bid'ah syar'iyyah. Dua-duanya perkara yang baru gitu, nggak pernah ada di zaman Nabi pakai paspor haji, pakai iqamah kan gitu, pakai mikrofon. Dua-duanya perkara yang baru. Tapi kalau maslahat mursalat bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa yang bukan diinginkan syariat, nggak masalah secara bahasa. Kita juga bid'ah secara bahasa karena kita nggak ada di zaman Nabi kan gitu. Makanya ada ustadz yang bilang, kalian kalau mengharamkan maulid, ente dari ujung kaki sampai ujung rambut bid'ah kata. Maka ini apa? Jahil. Maka dia tidak bisa membedakan bid'ah lughawiyah dan bid'ah syar'iyyah. Nah, sementara bid'ah yang dimaksud syariat adalah bid'ah yang diinginkan oleh syariat kan gitu. Kullu bid'atin dhalalah, kullu di situ. Makanya al-aslu fi kalami syara' yuhmalu ala syariah. Kata para ulama usul, ketika Allah menyebutkan segala sesuatu maka dibawa ke haqiqat syar'iyyah, walaysa al-haqiqah al-lughawiyah. Dan ini disepakati apa? Disepakati para ulama. Ini masalah usuliyah. Contohnya apa? Contohnya masalah salat kan gitu. Allah menyebutkan as-salah. As-salat secara bahasa ad-du'a. Naam. Maka ketika Allah menyebutkan salat, artinya apa? Artinya salat yang kita fahami, yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan taslim, bukan doa. Makanya disebutkan dalam hadis, walaupun ada sebagian menyelisihi permasalahan ini, disebutkan dalam hadis, wa idza da'akum, kan itu ahadukum, kalau salah seorang dari antara kalian mengundang kalian dalam walimah, fad'u lahu, maka fasalli alaih. Nah, sebagian ulama mengatakan salli alaih maksudnya salat untuknya, salat 2 rakaat kata. Hadza laysa sahih. Yang dimaksud salli alaih artinya doakan dia, mendoakan orang yang mengundang kita. Apa doanya? Apa doa kalau ada yang mengundang kita makan atau memberikan kita makan? Ada yang tahu? Hada fi zawaj. Ini makanan secara umum, walimah itu umum gitu, bukan hanya nikah gitu. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ini li az-zawaj, makanya wa jama'a bainakuma.
Dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua. Tapi makanan, ya ini orang mengundang kita makan kan itu. Ini di antara bentuk adab dan bentuk syukur kepada orang yang memberikan kita makan. Enggak harus di depannya gitu. Enggak harus di depannya maksud doakan, tapi di mana saja. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berikanlah makanan orang yang berikan kami makan, dan berikan dia pula apa? Minuman sebagaimana dia memberikan kita minuman. Baik, fi soal. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Bismillah. Naam. Naam, ahsant. Allah alam apakah ada sabit ketika hari Jumat yang ada at-tanazzuf, yakni sifatnya apa? Membersihkan diri, di antaranya mandi, yang ini yang sabit. Adapun memotong kuku dan seterusnya secara keumuman gitu. Tapi apabila seseorang karena ingin bersih ketika hari Jumat tanpa mengkhususkan, maka ini boleh. Termasuk di antara berpangkas. Tapi apakah pangkas secara zat itu adalah ibadah? Apakah antum beribadah kepada Allah dengan memangkas rambut? Hah? La, enggak ada orang yang beribadah. Antum kan memangkas rambut dalam rangka merapikan sunnah al-jibilliyah, sunnatul fitrah. Memangkas rambut, menggunting bulu apa? Bulu-bulu yang ada di badan, kan gitu. Apakah antum dengan memangkas rambut itu beribadah atau ingin merapikan diri? Nah, Taib, ana tanya maksudnya, ketika antum memangkas rambut di hari Jumat, apakah tujuan antum memangkas rambut ini beribadah kepada Allah atau ingin meniat merapikan diri, membersihkan diri? Beribadah. Idzan bid'ah. Kalau beribadah tujuannya memangkas rambut, bid'ah. La. Orang memangkas rambut dengan niat merapikan, mana ada ibadah. Makanya yang bentuk ibadah itu ketika tahallul, itu yang jelas ibadah kan gitu. Kenapa? Apa hubungannya kan gitu pangkas rambut? Nah, makanya sebagian ulama mengatakan kalau orang yang botak ketika dia tahallul gimana? Apakah wajib bagi dia menjalankan cukur? Sebagian mengatakan na'am. lakin hadza syadz, kata para ulama. Enggak apa-apa kalau enggak ada rambutnya, udah ambil apa namanya? Cukur, ginikan saja. Karena ini bentuk ta'abbud, lakin hadza fihi nazar. Yang sahih bahwa memotong rambut itu adalah ibadah ketika apa? Nusuk. Ketika tahallul, baik dalam keadaan umrah atau haji. Maka selain itu apabila, maka maksudnya begini, ada sebagian orang yang ibadahnya itu memang memangkas rambut, dia menganggap potong rambut ini adalah ibadah gitu, secara zat. Maka ini yang menjadi bid'ah. Ini yang menjadi bid'ah. Biasanya itu ada orang-orang sufi, orang-orang biksu itu biasanya kayak gitu tuh. Allah, coba baca lagi di Google, kenapa orang biksu memotong rambut kan gitu, botak-botak. Nah, fi soal ada lagi. Masalah ini. Nah, Orang yang beranggapan kalau ini adalah bid'ah hasanah gitu. Makanya subhanallah, siapa yang tawassu', siapa yang berluas-luasan dalam maslahat mursalat dan tidak mengikuti syarat-syarat mengambilnya, jatuh kepada kebid'ahan. Naam, sahih. Siapa yang berluas-luas dalam maslahat mursalat dan menyelisihi syarat-syaratnya, maka akan jatuh kepada kebid'ahan. Makanya di antara perbedaannya tadi apa kita sebutkan, maslahat mursalat umum baik ibadah atau enggak kan gitu. Sementara apa? Sementara bid'ah ini lebih khusus dalam ibadah. Begitu juga maslahat mursalat ini sifatnya apa? Sifatnya bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Contohnya maslahat mursalat memakai mikrofon ketika azan. Apakah ada orang beribadah kepada Allah dengan memakai mikrofon untuk azan? Enggak ada kan gitu. Ini kan sarana, fasilitas, kemudahan.
naik haji misalnya dengan pesawat. Nggak ada orang beribadah dengan naik hajinya itu, dengan apa namanya, dengan naik pesawatnya. Ini fasilitas yang Allah mudahkan. Nah, beda dengan orang yang melakukan bid'ah. Dan mereka pun memiliki fasilitas, bid'ah itu memiliki fasilitas juga. Nah, makanya bid'ah ini maqsudan bidzatiha. Nah, satu lagi. Fadhal. Jadi anak yang semalam. Nah. Masalah zikir itu. Jadi gini, terkadang kita siap sholat berjamaah gitu kan. Kita kan berzikir. Jadi kita nggak ada niatan berjamaah ikut dengan imam gitu. Seandainya kita sudah subhanallah, imam itu pun sama. Labas, nggak masalah. Jadi kita nggak ada Enggak. Karena dia subhanallah apa ya, doa kan gitu. Kita lanjut zikir. Nah, labas, nggak masalah, insyaallah. Bahkan sebagian para ulama, maka yang sunnah wallahu alam, bagi imam mengeraskan zikir, beberapa zikir gitu. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini dalam rangka mengajarkan jamaah kan itu, dan menunjukkan kalau kita itu berzikir habis sholat tapi sendiri-sendiri gitu, bukan dilakukan dengan cara jamaah dipimpin satu orang kemudian zikir. Akan tapi kenyataannya orang awam bukan berzikir kan itu, langsung berdoa kebanyakan mereka, kecuali mungkin subuh sama maghrib. Zuhur langsung doa, oh zikir. Nah, pas kita subhanallah itu subhanallah juga. Labas. Nah, karena kita bukan niat untuk jamaah bareng dia kan gitu. Karena orang lain pun ketika dia bilang subhanallah baru orang bilang subhanallah kan. Kalau kita bersamaan dengan dia berzikir labas. Nah, fadhal. Tapi bahwa doa Allah doa berjamaah itu kan tidak diajarkan gitu. Tapi bisa tidak dilakukan begitu dengan niat untuk mengajarkan anak misalnya bahwa doa itu begini, lapasnya begini, itu bagaimana makanya bisa termasuk dalam bid'ah? Yang pertama itu dia, ibadah itu kan diikat dengan sebab, kadar, jins, makan, zaman dan seterusnya, kaifiyat. Mengajarkan doa kepada anak pun jangan langsung habis solat kan gitu. Yang khawatirnya dia memahami bahwa setiap solat itu doa. Nah, akan tapi secara umum gitu, dalam keadaan gak solat jangan sampai. Makanya itu kata para ulama, kan udah kita sebutkan kemarin, di antara bentuk meninggalkan sesuatu jangan sampai orang awam menganggap itu sunnah. Contohnya 2 rakaat sebelum Jumat, nah qabla Jum'ah. Maka yang benar dilakukan banyak rakaat tanpa terhitung misalnya. Maka itu dia, jangan sampai orang menganggap itu. Makanya kan wasilah bid'ah. Segala wasilah yang mengantarkan bid'ah. Nah, wal wasail laha ahkam al maqasid. Wasilah itu, sarana itu sama dengan hukum tujuannya. Nah, ilahuna alhamdulillah.